sifatnya simpul getih rogo situ aturane Puspito Ganjang Kepi. Astagfirullah. Berhasil yang teman sudah bisa dipastikan api yang ada di hadapan kalian ini sebagai petanda bahwasanya pembukaan simpul getih rogo sedo ini sudah berhasil dilakukan. Kita tinggal menunggu kabar apakah Puspita Ganjang Kepi itu benar-benar sudah terlepas raga dan arwah. Ini api ini ditimbulkan karena apa yang? Ada pergesekan antara dunia ruh dan dunia seperti kita ini. Ketika itu terbenturkan ataupun mendapatkan sebuah pelepasan putusan, itu akan menyebabkan benda yang ada di sekitar dari simpul getih rogo sedo yang tadi saya lempar ke sini itu akan memercikan api yang kalian lihat ini seperti ini. Berarti berhasil ya yang Insya Allah saya sendiri ini yakin bahwasanya ini sudah berhasil. Namun kita harus memastikan terlebih dahulu supaya benar-benar mantap di dalam hati kita bahwasanya ini benar-benar berhasil. baik yang kita sambil nunggu kabar itu datang. Mungkin yang Pombro lebih baik istirahat dulu, kayaknya sakit ya yang. Bukan sakit, tenaga yang saya keluarkan cukup besar. Ini membuat saya seperti lemas. Ya sudah, Matur nuwun ya yang Pombro. ya sama-sama. Kalian tanyakan terlebih dahulu ke yang Patih Dharma Wulung ataupun ke siapa yang mungkin ada dalam misi ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi seperti saya keluar benang apa sih? Lihat apa ini? Kayak jalur loh, Mas. Hah? Kayak jalur ya. Baik teman-teman, kita tinggal nunggu kabar atau informasi ya, mengenai berita gegernya meninggalnya si Puspita Ganjang Kepi. Jika memang berita itu sudah kita dapatkan, saya memiliki rencana yang dimana itu insya Allah efektif banget. Ya kita sambil nunggu, kita pindah dari sini. Nggak mau diceritain dulu. Ceritain apa? Rencana nih? Kita mendekat ke kuil merah, Mas. Iya, ke kuil merah. Yuk. Saya ikut sel. Awas. Apa, Dos? Kunjono. Apa yang sebenarnya telah kalian lakukan? Apa sih? Apa, Dos? Kunjono, Mas. Jangan dikira saya tidak mengetahui. Mau tahu Ada ya apa, Pak Bunjono? Memang manusia-manusia yang memiliki hati busuk dan menginginkan manusia-manusia lain ataupun makhluk-makhluk lain itu mati, itu ternyata adalah kalian. Dan saya melakukan apa? Tiba-tiba datang fitnah.
Dikiranya saya tidak tahu. Kaulah yang telah melakukan pembunuhan terhadap Puspita. Fitnah. Lalu dengan adanya Puspita terbunuh memang apa yang terjadi? Kenapa? Apa imbas buat kamu? Kan mengurangi beban dari para adumah, Mas. Kau telah menyebarkan sebuah virus, penyakit yang begitu menyiksa terhadap makhluk-makhluk lain. Kami semua sudah berusaha menemukan cara untuk mengobatinya. Namun kau sendiri yang menghentikan. Pengobatan itu terjadi terhadap makhluk-makhluk itu. Lalu? Di sini membuktikan bahwasanya kau telah mencoreng agamamu sendiri. Dengan adanya yang pertama, kau membuat makhluk lain tersiksa. Kau membuat penyakit terhadap makhluk lain. Bukankah itu? Kau tidak menginginkan makhluk itu hidup dengan damai, hidup dengan tenang. Ya, lalu? Apalagi? Kok bisa kamu mengatakan agama kami tercoreng? Yang saya ketahui dan yang pernah saya pelajari, umat muslim itu adalah umat yang dimana mereka saling menghormati satu sama lainnya, berhubungan baik dengan makhluk hidup lainnya. Tapi kalian sendiri menunjukkan bahwasanya kalian menginginkan kalian hidup sendiri di dunia ini. Dengan cara kalian menyebarkan penyakit, kalian menghentikan cara untuk saya mengobatinya. Yang kalian inginkan sesungguhnya itu apa? Nanti saya kurang paham. Maksudnya kau mengobati dengan cara apa? Puspita, itu adalah cara kamu untuk melakukan penyembuhan terhadap umat-umat para adumah yang sudah saya nantikan. Dengan cara? Memanfaatkan anak dari Puspita. Lalu sekarang Puspita mati. Ya. Dan akhirnya perjanjian kamu batal. Bagaimana perjanjian itu tidaklah batal? Sedangkan yang kami tunggu-tunggu itu adalah anak dari Puspita. Dan dengan adanya kematian Puspita dan juga janin yang ada di dalam kandungannya, apa yang harus aku lakukan untuk menyembuhkan para umatnya? Kan sudah saya tawarkan dari dulu. Kau bongkar kuil merah. Sudahi penyesatan. Jika kau sayang umatnya pasti akan sembuh. Ternyata yang kau katakan saya ini egois, itu ternyata adalah dirimu sendirilah yang memiliki keegoisan yang tinggi. Kau menginginkan tujuanmu sampai dan terselesaikan sendirian. Dan kami juga memiliki tujuan. Berarti saya harus mengubur mimpi-mimpi dan tujuan kami. Banyak kok contoh-contoh orang-orang terdahulu kita yang memimpikan sesuatu hal pencapaian tinggi, tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka sirna. Dan sekarang tinggal sebagai sejarah, Sebagai contoh bahwasanya itu tidak boleh dilakukan di masa yang mendatang. kok boleh-boleh saja merencanakan sesuatu hal besar untuk melakukan sebuah pengobatan, ya. Mungkin dengan penelitian-penelitian yang nanti kau siapkan, namun percayalah, ya, caramu tidak benar. Ya. Dengan cara yang tidak benar, apa ya, Tuhan akan merestui. Sedangkan yang memberi kesembuhan itu bukan kamu, yaitu Tuhan. Ya. Lalu yang dikiranya kau melakukan segala cara, apakah itu juga dibenarkan oleh Tuhan? Seperti ini poinnya, ya. Saya tidak mengikut campuri urusan agamamu, namun saya menyelamatkan atas kesesatan yang kau sebarkan. Jika kau ingin menghentikan
dan yang kami lakukan bukan caranya kalian menyakiti umat-umat para Aduma. Yang ada dengan adanya kalian membuat penyakit, membuat makhluk lain merasa menderita dan tersiksa. Itu kalian mengganggu kemuliaan, kebahagiaan dari makhluk lain. Nah. Sedangkan di sini hidup di dunia ini sudah ditentukan masing-masing. Mereka memiliki akal dan pikiran untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing. Entah mereka mau melakukan apa, entah mereka mau melakukan yang lainnya. Buktinya Tuhan mengizinkan mereka untuk gatal. Jika memang itu tidak boleh, berarti kan tidak mungkin terjadi. Ya. Semua yang terjadi di dunia ini itu ada sebab, penyebab, akibat, dan juga yang lainnya. Adanya penyakit itu datang, itu disebabkan oleh apa? Yaitu oleh rencana yang sudah kalian siapkan. Namun percayalah, sehebat apapun kita merencanakan sesuatu, goalnya hanya di Tuhan, bukan di kita. Betul. Adanya penyakit itu datang ke umat para Aduma itu untuk mematahkan ketuhanan yang kalian janjikan, yang palsu. Buktinya Tuhan saya juga Tuhan yang esa, Allah. Saya hanya membagikan apa yang saya miliki dan juga menguntungkan bagi mereka untuk juga menguntungkan bagi saya dengan mencapai tujuan saya. Yang nantinya ribuan makhluk hidup di dunia ini akan juga menikmatinya. Alah, tinggal kamu tidak usah bikin kuil, kamu tidak usah bikin penyembahan patung, tidak usah bikin seolah-olah ada nabi baru. Kan tidak ada susahnya, kenapa harus diadakan seperti itu? Ya, jangan sampai agama yang memang suci dan bersih terkotori oleh keegoisan dan keinginanmu yang